Pak Ustadz, saya mau masuk Islam Pak Ustadz. Cover aja Ustadz, disamperin cewek cantik dikit, langsung aja mupeng. Astagfirullahaladzim. Mbak, maaf mbak. Kalau mbak pegang tangan saya kayak gini, nanti bisa menimbulkan fitnah mbak. Oh begitu, maaf ya Pak. Kalau boleh saya tahu, apa penyebabnya mbak pengen masuk Islam? Sebenarnya saya ini ateis Pak. Astagfirullahaladzim. Saya ini lahir di keluarga yang gak percaya Tuhan Pak. Sejak kecil saya diajarkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi saya berpikir kalau Tuhan itu tidak ada, siapa yang menciptakan dan mengatur semua yang ada di dunia ini? Karena itu saya mau belajar Islam Pak. Saya mau tahu Tuhan itu apa. Kita nggak perlu repot-repot mencari Allah mbak. Kita tidak bisa mencari tahu sosok Allah itu seperti apa. Kita sebagai umatnya hanya cukup beriman dan taat kepadanya. Kalau memang mbak berniat untuk belajar Islam, insya Allah akan saya bimbing sampai mbak mengerti tentang Islam. Duh, ada mama lagi. Jangan sampai mama tahu aku pakai jilbab. Apalagi sampai tahu aku pergi ngaji. Nak, mau kemana kamu? Baju baru mah. Iya, Mami mau beli baju baru. Soalnya Mami udah bosan pakai baju lama terus. Kalau gitu Mami jalan dulu ya, Mah. See you, Mah. Ya udah, hati-hati. Ya ampun, Mimi. Mau pergi bukannya diberesin dulu kamarnya. Al-Quran? Untuk apa Meme punya ini? Ini nggak bisa dibiarin. Aku harus tanya soal ini ke Meme. Jadi gimana mbak Meme? Apa mbak sudah mengerti tentang Islam? Alhamdulillah sudah Pak. Saya sudah menjalankan sholat 3 waktu seperti yang sudah Bapak ajarkan. Alhamdulillah. Kamu selangkah lebih dekat masuk surga. Amin. Tapi Pak, saya nggak nyangka loh Pak. Ternyata dalam Islam makan babi dan minum alkohol itu nggak apa-apa. Ya jelas nggak apa-apa dong. Sebenarnya dari zaman dahulu itu, babi dan alkohol itu diperbolehkan. Bahkan dianjurkan dikonsumsi saat hari Jumat. Gawat nih Ustadz, harus dikasih pelajaran. Siapa suruh ikut campur urusan kami? Al-Syaiton? Kalau gitu, ayo kita lanjut bimbingannya di rumah saya. Saya nggak sabar membagi ilmu ke mbaknya. Ayo Pak. Kamu nggak perlu takut. Pada hakikatnya, sholat memang seperti itu. Sholat yang biasa kamu lihat itu sebenarnya ajaran sesat. Mereka telah mengabaikan ajaran sebenarnya. Dan balasan untuk orang-orang seperti mereka, itu adalah neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, kamu tidak terjerumus seperti mereka. Kamu tenang aja. Insya Allah, kamu akan dapat surganya Allah kalau kamu ikut saya. Istriku, tolong bimbing Mbak Mimi ini belajar Qurannya. Aku ada urusan sebentar. Pak Ustadz mau kemana ya Bu? Udah, nggak usah dipikirin. Kita wudhu dulu yuk, abis itu kita belajar ngaji. Gimana? Udah kamu singkirin si tukang sulap jalanan itu? Alhamdulillah udah Pak. Harusnya dia lagi pingsan Pak. Ini tongkatnya. Astagfirullah. Kan saya udah bilang, habisi dia. Kalau cuma pingsan, dia bisa bangun dan lacak kita nanti. Terus, aliran kita ketahuan. Pokoknya, sekarang kamu harus cari dia dan habisi dia. Ingat, jangan sampai gagal. Kalau kamu gagal, kamu harus bayar denda. Karena sudah gagal menjalankan perintah aliran kita. Baik Pak Ustadz. Harry! Siapa itu? Ibu siapa? Pasti ibu pengikutnya si Ustadz itu kan? Idih, pengikut apanya? Jangan ngaco deh kamu. Terus, ibu ada perlu apa? Tolong bantu saya cari anak ini. Cewek ini anak ibu? Iya, itu anak saya. Anak ini kan... Kamu kan penyihir. Cepat cari anak saya sekarang juga. Ini penting, Harry. Saya pernah lihat anak ibu. Ayo ikut saya. Kita harus cepet. Ini bahaya. Bahaya. Ayo cepat. Lah, kok hilang? Perasaan tadi di sini nih. Udah hilang aja. Emang dasar penyihir. Waduh, aku harus bilang apa ya ke Pak Ustadz? Sadaqallahul azim. Lain kali nggak usah disebut yang barusan ya. Nggak penting diajarin kita. Loh, kenapa gitu Bu Ustadz? Dilarang bertanya ketika diberitahu. Dengarkan saja kata Ustadz dan Ustazamu. Mereka selalu benar. Baik Pak Ustadz.
Sekarang, kamu buka pakaian kamu. Kamu juga istri. Maaf Pak Ustadz, tapi bukannya kita ini bukan mahram ya? Kita kan nggak boleh. Ingat kata saya tadi. Dengarkan ustadzmu. Jangan dibantah. Nanti masuk neraka jahanam mau. Ayo buka. Tunggu apa lagi? Kamu mau masuk surga kan? Baik Pak Ustadz. Luar biasa. Kamu cantik sekali, Ukti. Saya terpesona dengan kecantikan kamu. Ayo, ikuti perintah saya. Saya akan bawa kamu ke surga. Surga dunia dan akhirat. Tapi Pak, Udah, kamu ikutin aja ya, gak usah khawatir. Biar Pak Ustadz yang bimbing. Ini semua demi Al-Syaiton. Ustadz! Saya udah pernah bilang kan, kalau saya lagi ibadah, jangan diganggu. Maaf Pak Ustadz, saya kesini cuma mau bilang kalau... Saya nggak mau dengar apapun. Pokoknya, jangan sampai siapapun mengganggu ibadah kita. Paham? Paham Pak Ustadz? Tunggu apa lagi? Pak Ustadz, setelah Pak Ustadz selesai, saya boleh coba nggak ya? Kamu udah puasa full selama 1 bulan ini kan? Sudah Pak. Bagus. Kalau gitu, habis saya, giliran kamu. Beneran Pak Ustadz? Kalau gitu, saya selesaikan tugas saya dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalau gitu, sekarang kita lanjutkan ibadah kita. Harry, kamu ini sebenarnya tahu tempatnya nggak sih? Dari tadi kita muter-muter aja, tahu nggak? Maaf Bu, sebenarnya saya juga nggak tahu di mana lokasinya. Gimana sih? Kan kamu penyihir, ya pakai sihir kamu dong. Gimana ya Bu? Soalnya saya nggak bisa pakai sihir, tongkat saya lagi dicuri. Idih, nggak guna banget sih. Tahu gitu mending saya cari sendiri aja tadi. Bu, tunggu. Ibu jangan pergi sendiri Bu, bahaya. Saya nggak peduli, saya harus cari anak saya. Iya Bu, kita cari. Tapi Bu tenang dulu, kita nggak tahu pasti di mana tempatnya itu. Mbak, saya mau nanya, rumah Pak Ustadz di daerah sini di mana ya Mbak? Ustadznya itu nggak terlalu tua, pakai kacamata hitam, terus jenggotan dan kumisan dikit. Ustadz? Oh, Pak Ustadz Dirga ya? Rumahnya ada di sana, Mas. Tapi saya ingatkan hati-hati ya. Hati-hati kenapa ya, Mbak? Pak Ustadz dan semua pengikutnya itu sesat. Dasar anak kurang ajar. Berani kamu bohong sama ibu ya? Astagfirullah. Ada apa ini? Kalian mengganggu kami sholat, tahu nggak? Dosa hukumnya. Heh, gak usah ngomongin dosa. Dasar ustaz sesat. Ayo kita pulang sekarang. Kamu harus dikasih pelajaran. Nak, kamu kenapa? Kalian apain anak saya? Itu hukuman buat dia, Bu. Karena dia sudah berani menentang perintah agama. Sudah sepantasnya dia dihukum. Nantinya, setiap memar itu akan dihitung sebagai pengganti pahala di akhirat nanti. Sekarang, ayo nangis. Jangan takut. Minta pengampunan sama yang di atas. Nak, kasih tahu sama ibu. Kamu diapain sama mereka? Jawab, Nak! Ingat, amal baik yang kita lakukan di sini jangan disebarluaskan atau neraka jahanam balasannya. Oh ya? Ajaran sesat dari mana itu? Astagfirullah. Sihir. Sesat. Sesat katamu. Harusnya kamu bilang itu ke diri kamu sendiri. Jangan Pak, saya nggak mau. Ini semua nggak ada dalam Al-Quran. Jangan ngelawan ya kamu. Kamu itu niat hijrah, tahu nggak? Heh, jangan berpatok semuanya sama Al-Quran. Kita manusia itu bebas menafsirkan Al-Quran itu seperti apa. Astagfirullah Bu, nyebut Bu. Ini semua udah salah. Al-Quran itu pedoman umat muslim. Kamu itu nggak usah sok-sokan ngajarin kami ya. Kami ini lebih paham daripada kamu. Dasar ateis. Istriku, ikat paksa dia dan bawa dia kamar. Jangan sampai ibadah kita keganggu. Lepasin! Nggak akan. Mulai hari ini, kamu adalah pengikut saya. Kalau kamu ngelawan, saya nggak segan untuk habisi kamu. Paham? Dasar berjat! Sesat kalian semua! Saya bakal laporin kalian ke polisi. Coba aja ibu laporin ke polisi. Saya akan habis ibu duluan di sini. Oh, masih berani ya kamu? Aku juga bisa habisin kamu hari ini juga. Makanya, jangan sok-sokan ngelawan perintah Tuhan. Dasar penyihir. Kamu itu yang sesat.
Rehan, cepat ikat dia. Segini doang. Petrona, swab. Hah, kenapa jadi saya yang diikat? Rehan, cepat buka ini. Gak segampang itu. Sandler. Lepasin. Ingat, kamu bisa masuk neraka. Hukuman di akhirat jauh lebih sakit dari yang kami rasakan hari ini. Ingat azab kamu, dasar penyihir. Masih bisa kalian ngomong kayak gitu? Padahal udah jelas-jelas kalian yang sesat. Ada wanita yang ingin hijrah dan menempuh jalan yang benar, tapi malah kalian manfaatkan dan kalian sesatkan. Apa kalian bisa bayangkan betapa besar rasa traumanya terhadap kalian? Kalian mengatasnamakan agama untuk kepentingan kalian, dan kalian juga mengiring orang lain untuk masuk neraka bersama kalian. Apa kalian bisa bayangkan betapa besar siksaan yang kalian alami nanti? Bisa? Harry, saya sudah laporin mereka ke polisi. Sebentar lagi mereka akan datang. Hah? Polisi? Harry, tolong jangan laporkan kami ke polisi, Harry. Heh, enak aja. Perbuatan kalian itu wajib dilaporin. Orang sesat kalian itu emang pantas diviralin. Kalau perlu dihukum mati sekalian. Tenang Bu, biar hukum yang menghukum mereka. Hukum dunia dan akhirat sudah menunggu mereka. Kita bukan Tuhan yang berhak menghakimi. Oke kalau gitu Harry, makasih banyak ya. Kalau gitu saya mau ke rumah sakit dulu, mau ngecek anak saya. Sama-sama Bu, hati-hati ya. Lihat kan Mei, ini semua akibat karena kamu percaya Tuhan. Coba kamu dengar kata mama dan tetap jadi ateis. Kamu gak bakal kayak gini. Ini kan suara ibu tadi. Aku harus susul mereka. Aku ngerasa ada yang gak enak. Mbak, saya titip mereka ya. Freeze! Tenang aja, mereka gak bakal bisa gerak kok. Ini akibatnya karena kamu gak nurut sama mama. Udah mama bilang sama kamu kan, agama itu merusak mental. Kamu lihat kan orang-orang tadi? Itu salah satunya. Kamu lihat mama, buang jauh-jauh pemikiran kamu tentang agama. Agama itu gak ada gunanya. Yang penting itu dunia. Maksud ibu ngomong ini apa? Ibu ateis. Harry, nggak usah ikut campur ya kamu. Saya nggak minta kamu untuk bantu ngurus anak saya. Saya memang gak bantu ibu untuk mengurus anak ibu. Tapi, saya ngebantu anak ibu untuk memilih pilihannya sendiri. Mbak masih mau tetap hijrah dan beragama kan? Masih Harry, aku masih mau jadi yang lebih baik lagi. Tapi nggak harus beragama juga, nak. Orang beragama itu picik. Mereka selalu memaksa keyakinan mereka ke orang lain. Apalagi mereka selalu mengatasnamakan agama dan Tuhan untuk kepentingan mereka. Memang benar banyak orang di luar sana yang seperti itu, Bu. Tapi, apakah itu yang sebenarnya diajarkan oleh agama? Bukankah agama itu mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama dan menebarkan kebaikan di bumi ini? Jadi, apa yang Ibu lihat itu sebenarnya adalah oknum-oknum sesat yang keluar dari esensi agama sebenarnya. Kalau memang mau berbuat baik, kenapa harus beragama? Lagi pula untuk apa mengakui Tuhan? Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu palsu. Tuhan itu hanya khayalan orang-orang dulu. Ibu punya otak. Ya punyalah. Terus, Ibu bisa lihat otak Ibu. Ya nggak bisa lah. Tapi, Ibu percaya kan kalau Ibu punya otak? Ya percayalah. Kalau saya nggak ada otak, mana mungkin saya bisa berpikir? Itu dia, Bu. Seperti itulah kita meyakini Tuhan. Kita harus percaya kepada kebesarannya, ciptaannya, dan kuasanya. Tapi, apakah kita bisa melihatnya? Tidak. Kita bisa melihat wujudnya? Tidak. Tapi, apakah kita harus percaya? Ya, kita harus percaya. Karena, kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa menciptakan alam semesta beserta isi-isinya? Itu benar. Bahkan, kebenarannya itu tercantum di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 164, yang berbunyi, sesungguhnya, dalam penciptaan, langit dan bumi, silih berganti, siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang Allah turunkan dari langit ke bumi, berupa air. Lalu, dengan air itu, dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Apa memang semua hal di dunia ini memang dijelaskan dalam Al-Quran? Ibu mau jawaban apapun, semua ada di dalam Al-Quran. Selengkap itu? Iya, Ma. Al-Quran itu adalah buku pedoman yang paling lengkap. Semua aspek kehidupan ada di dalamnya. Oleh sebab itu aku mau masuk Islam, Ma. Ma, sudah cukup, Ma, kita tersesat di dunia yang tak terarah ini. Sudah saatnya kita membenahi diri dan hati kita, Ma. Hidup kita bukan cuma tentang dunia ini, Ma. Hayo, Ma, hijrah, Ma. Baik, nak. Mama akan coba pelan-pelan ya. Alhamdulillah. Ya Nabi